Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang sedang berada dimanapun? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Apnia. Kita bersama dengan Mam seperti biasa. Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, Anda sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita di video hari ini akan mengupas tuntas sebuah kisah nyata mengenai seorang perempuan yang kabarnya memasang susuk di seluruh tubuhnya hingga ke area apa ya sebutnya apa ya sampai Bagian sensitif wanita. bagian sensitif wanita. Seperti apa ceritanya sebenarnya? Nah, kita langsung aja. Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih ya Mam buat yang udah subscribe dan juga udah like video ini. Semoga video-video kita tetap bermanfaat untuk semuanya. Ambil yang baik-baiknya ya Ma ya. Amin, amin, amin. Iya, karena kan seperti yang mungkin sudah diketahui oleh para penonton, Mam ini kan setiap harinya ini mendapatkan cerita-cerita unik yang kita tidak melihat tapi terjadi, dan juga mengobati orang-orang yang membutuhkan bantuan. Insya Allah, insya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Jadi kalau Anda mau komunikasi langsung dengan beliau bisa DM di Facebooknya Apnia, atau juga nanti bisa komen-komen di bawah. Nanti kita akan ada admin yang akan menghubungi kalau seandainya Anda memang ingin dibantu oleh Mam. Insya Allah. Insya Allah. Gitu Mam. Sebelum kita syuting tadi ngobrolnya asyik banget tentang susuk. Ya. Susuk itu kan sebenarnya udah lama udah ada sejak zaman dulu ya Maya? Iya, betul. Oke, susuk kalau kita bilang susuk pasti intinya perempuan-perempuan yang ingin terlihat cantik. Kemudian perempuan-perempuan yang mungkin mempunyai kekasih hati tapi tak sampai. Nah, ada yang unik dari cerita Mama. Susuk di daerah sensitif, Mah. Ceritanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sedikit shock ya mendengarkan cerita dari tamu. Beliau ini adalah seorang ibu-ibu usia kurang lebih 45-46. Dari umur 23 tahun beliau profesinya adalah menjual diri atau PSK. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Karena lingkungan dan kebutuhan menurut dia yang jelas itu salah, tapi tetap dikerjakan. Awalnya ibu ini memasang susuk di area muka, seperti bibir, mata, jidat, pipi, biar kelihatan lebih menarik. Dan itu lingkungan kerja dia rata-rata pakai seperti itu. Alasan beliau itu adalah sudah kebutuhan untuk menarik para tamu, para pria yang datang. Terus yang kedua, sudah masang sekali di bagian muka, beberapa tempat. Baru kedua beliau masang di daerah payudara, ya, payudara, dan masang lagi di daerah belakang, apa namanya nih ya, pantat atau apa ya, Bokong atau bokong atau pantat ya, bertahap itu, tidak sekaligus dari muka, terus bukan enggak sekaligus. Ini kan cuma area, atau cuma sebagai tempat ya. Di situ susuk adalah memasangkan benda mati, dengan di situ tidak sekedar benda mati tetapi ada berupa jarum, emas, berlian, masing-masing ada berkelas tergantung harganya ya. Zaman sekarang susuk bisa dideteksi pakai alat kedokteran yang sudah canggih. Itu kelas susuk dapat dikatakan kelas kasar. Yang bagus sebetulnya tidak terlihat ada barang karena itu adalah media ya, media nih dipasang seperti jarum itu media, tidak sekedar jarum atau berlian atau emas, tetapi di situ ada kekuatan yang jelas itu kekuatan setan. Karena situ menarik dengan cara tidak wajar yang dilarang agama, cantik dengan cara menipu yang melihat bagi orang yang nggak ngerti ibadah. Kalau yang ngerti ibadah tidak kelihatan cantik, biasa-biasa aja, mungkin kelihatan buruk. Terus apa sebetulnya yang masuk? Sebetulnya susuk yang bagus itu tidak terlihat ada benda, itu tidak ada, cuma pakai energi, pakai kekuatan. Ini kan ada versi baru saya dapat dari sahabat saya bahwa susuk itu bisa dideteksi dan ada jarumnya. Nah, berarti ini kelas tidak bagus. Yang bagus tidak ada apa-apa. Nggak terdeteksi. Coba kita bayangkan, kita punya
jerawat aja kita sakit ya. Apalagi sampai ada benda di sini bagaimana? Ngilu itu memang tidak logik, tapi fakta adanya itu ada. Baik. Nah, berarti kalau yang tidak terlihat itu diisi seperti makhluk halus gitu ya, Mbak? Ya, ada tempat rumah. Ada rumah. Iya, rumah. Cuma media tadi ya, rumah aja gitu. Oke. Kita balik lagi ke cerita tadi, kita katakanlah seorang ibu A gitu. Apakah memang di lingkup pekerjaannya itu semuanya harus mengharuskan pakai susuk, dan yang membawanya untuk memakai susuk ini adalah justru orang dalam situ, Mbak? Iya, hampir semua pakai. Sebelum pasang daerah sensitif ini, ada yang bilang bahwa nanti untuk memperbanyak pelanggan, pelanggannya tidak akan lari, justru akan bertambah, akan mencari sampai dia kewalahan. Kata kawannya yang sudah pasang tadi, dan akhirnya ibu ini pasang. Resikonya diceritakan, tapi cuma ya cerita seperti biasa. Ada dampak yang luar biasa di sini adalah semenjak pasang susuk, hari ketiga, hari pertama, kedua tidak boleh dipakai dulu, istirahat ibu ini. Seperti itu. Iya, istirahat dulu, persiapan ya, sepertinya gitu loh. Ada ritual, harus puasa dulu selama tiga hari berturut-turut ini. Hari keempat sudah mulai menjual diri, dan luar biasa dampaknya. Semenjak itu dia pelanggannya tidak pernah lari, kembali, dan dengan bayaran berapapun, puluhan juta pun mau pelanggannya. Pelanggan pertama ada cerita berapa puluh juta? 10-an. 10 juta? Iya, zaman itu 15 tahun yang lalu, karena kepuasan. Datang lagi, silih berganti, sehingga suatu saat dia menjadi perempuan simpanan. Ya, atau dapatkan istilahnya zaman sekarang, akhirnya nikah siri dengan cara mereka lah, gitu loh. Walaupun dibenarkan, kalau niatnya kayak gitu sudah tidak dibenarkan, tetap aja yang terbaik adalah niat untuk ibadah, yang paling benar itu. Ibu ini punya keluarga? Punya. Justru itu alasan beliau ini kenapa dia apapun dikerjakan untuk mencukupin kebutuhan anak 2 dan orang tuanya yang ada di daerah. Itulah makanya diniatkan untuk ngurusin keluarga aja. Kalau seperti itu gimana tuh dalam Islam? Niatnya untuk keluarga, ya? Tapi cara salah ya? Salah, tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, umur 23, pasang susuk di wajah, kemudian tambah lagi di payudara sampai ke belakang, kayak nggak ada puasnya ya, Mai? Tidak akan ada puasnya. Pengen lagi. Sampai umur berapa akhirnya memutuskan untuk pasang susuk di era kewanitaan? Umur 27-28 lah, waktu beliau cerita, kalau nggak salah seperti itulah. Baik, nah kira-kira kalau boleh tahu nih, Ma, kalau pasang susuk di daerah seperti itu gitu kan, apakah dari kisahnya beliau ini yang dimasukkan itu adalah barang yang bisa tadi dideteksi alat kesehatan atau yang tidak terlihat? Ini kayaknya barangnya sama saja. Yang jelas kalau orang sudah ini kan merasakan reaksi yang menderita, kan sudah sekian puluh tahun dia memasang, 20 tahun dan 45 sekian baru merasakan dampak negatifnya, dahsyatnya, rasanya tersiksa. Belum dah tersiksa di dunia ya, belum di hadapan Allah ya, itu merasakan. Jadinya kalau bagaimana ada barangnya, yang saya rasakan memang ada, memang kelas kasar ya, bukan kelas halus yang mahal banget, tidak terdeteksi dengan peralatan dokteran sekarang. Gitu. Okay. Nah, jadi sampai pada kasus seperti apa akhirnya beliau ini datang ke Mamah? Ada ngeluh apa, Mah, sampai akhirnya ketemu sama Mamah? Beliau merasakan sakit sesudah umur 45, 44, 45 merasakan sakit. Okay. Awalnya sakit biasa ya, tetapi udah mondar-mandir ke dokter kok tidak terdeteksi penyakit apa. Terus makin hari makin merosot berat badan, sehingga suatu saat belum mimpi tadi adalah ingat orang yang pernah masang susuk yang di bagian vagina atau sensitif seorang wanita. Mulai saat itulah mulai sakit, mohon maaf, ini seperti ada yang mau dicabut ya, di kiri kanan bibir kemaluan itu seperti ada yang mau dicabut. Aduh, astagfirullahaladzim. Berarti kan artinya sekitar mungkin 15 tahunan ya
Ya, baru dari- merasakan gitu. Ya. Kalau bicara tentang susuk ataupun apapun itulah ilmu hitam, pasti ada yang namanya syarat, gitu kan. Apakah dari cerita dari ibu yang ke mama ini melanggar syaratnya sampai akhirnya beliau merasakan sakit yang luar biasa? Karena kan hitungannya itu masih bertahan lama seharusnya. Kalau dari beliau ini mengaku seperti apa? Nah, Kalau pada dasarnya kan orang, mohon maaf, susuk nggak boleh makan sate, bukan itu, bukan. Itu susuk-susuk yang mitos gitu ya, bukan mau sate, apapun yang berbentuk tusukan nggak boleh sebetulnya. makan langsung Iya, kan nggak boleh. iya nggak boleh. Dilepas pun nggak boleh, kan bekas ditusuk. Oh. Kambing guling pun juga nggak boleh. Yang sekiranya pernah ditusuk itu tidak boleh. Yang satu, itu untuk susuk biasa. Kalau yang untuk ibu ini yang susuk di bagian sensitif atau daerah vagina, itu tidak boleh makan daun payak dan telur puyuh. Aneh, saya juga baru dengar. Itu makanan sehari-hari ya? Nah, Bisa aja lupa. dan mungkin juga tidak sengaja beli makan, Oke. diselipin di mana atau di shop ada, nggak tahu juga saya. Ini jelas dia merasakan, kemungkinan saya pernah makan di shop atau di tempat-tempat teman yang nggak sengaja ada campuran daun payak dan telur puyuh. Baik, Ma. Ibu ini merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Denyut yang sangat kencang di daerah kewanitaannya. Kalau ke rumah sakit nggak ada rasa apa-apa. Apakah sudah pernah coba cari dukun yang masang susuk kepada ibu itu? Justru awalnya tuh mencari saran orang-orang suruh kembali ke tempat orang yang pernah memasang tadi. Ternyata orangnya sudah tidak ada, dengar-dengar sudah pindah. Ya Allah. Ya. Nggak ketemu kemana? Tidak ketemu. Dan dia sudah berupaya suruh hijrah atau suruh kembalilah jalan yang benar, sudah. Tapi tetap itu tidak bisa hilang. Kalaupun ke tempat orang-orang yang sekiranya bisa nanganin susuk ini ya, sebentar saja nikmatnya. Tetap seperti sakit, ada barang yang mau keluar, tapi tidak keluar. Bayangkan coba, di bibir kemaluan kiri kanan. Ya Allah. Si perempuan udah rasa ngilu juga ya. Ma, gimana? Kita mau tahu nih ceritanya sampai akhirnya ketemu sama mama itu gimana ceritanya, Ma? Ya dari omongan-omongan lah ya. Coba berusaha, namanya dia. Tugas dia kan sakit, berusaha untuk sehat. Ke rumah sakit ditetesin nggak ada apa-apa. Kesini alhamdulillah sama Allah dipertemukan karena Allah. Mohon bantuan, sama-sama kita kembali kepada Allah. Dan saya pun awalnya karena ini barang hal baru ya, susuk di bagian situ, kalau bagian ini insya Allah. Kalau ini kan bagian bagaimana gitu lah. Saya pun sholat dulu. Saya juga minta bagaimana saya ngatasi seperti ini, hal baru ini. Ya akhirnya tiba-tiba saya harus ke kamar mandi, ibu harus telanjang, tidak ada satu lebar benang pun. Disitulah ibu saya butuh, bisa butuh dulu ayo. Gitu loh, dan pasrah. Dan ibunya, alhamdulillah saya baru ingat ada ibunya. Bukan ibunya, saya kakaknya, oke kakak saya panggil. Yang keluar apa, Ma? Seperti saya menangkap sesuatu ya, sakit itu, ya resiko saya seperti itu kan. Ada sesuatu yang meloncat, yang ada yang aneh, tapi nggak ada bentuknya. Kondisi beliau sekarang, Ma? Saya tidak ada kabar lagi, karena juga nggak mungkin dong satu persatu pasien saya itu saya nggak sama monitor. Karena waktu itu selesai dan badan kurus kering. Yang jelas ya kita bayangkan tidak pernah tidur nyenyak ya, merasakan seperti barang mau keluar. Oke, Ma, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sama penonton kita? Terkhusus mungkin wanita yang luar sana. Monggo, Ma. Pengalaman yang saya ceritakan dari Bunda yang datang ke rumah saya ini, jangan sekali-sekali ditiru. Karena ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama manapun, cara saya, karena ini suatu tindakan tidak benar. Jangan ditiru. Untuk menjadi lebih baik cantik dari dalam. Cantik karena adab, cantik karena akhlak, cantik karena ucapan dan tindakan, bukan karena cantik karena susuk. Jangan sekali-sekali ya, jangan ditiru ini.